Saya mengajak setiap kita sama-sama untuk mengenal kehendak Tuhan. Sangat penting saudara, betapa Tuhan punya kehendak yang sangat indah dalam hidup kita. Mari sama-sama kita membaca kitab Markus pasal yang pertama, ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-20. Tema kita hari ini adalah mengenal kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita akan membaca kitab Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-20 bersama-sama dengan suara yang semangat ya. 1, 2, ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Terus di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Terus sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus anak Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Terus Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Saudara, Injil Markus ini oleh para peneliti adalah yang menuliskannya Yohanes Markus. Yohanes Markus mempresentasikan Yesus sebagai hamba yang taat terhadap Sang Tuhan. Ketaatan yang dilandasi oleh pemahaman lengkap akan kehendak atau kemauan dari Bapanya. Mari sama-sama kita belajar dari Yesus. Apa kehendak Tuhan atas kita? Yesus tahu betul apa kehendak Bapa bagi dia. Nah sekarang apakah saudara menyadari apa kehendak Yesus bagimu? Nah yang pertama kita akan belajar memahami panggilannya dan rela dibentuk. Memahami panggilannya dan rela dibentuk. Markus 1 ayat 9 dan 11 bilang seperti ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Tentu suara ini adalah suara Bapa di sorga. "Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan," menjadi modal utama bagi Yesus dalam kehambaannya. Nah, saudara juga harus percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat ke-12. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, maka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Jadi statusmu, ID-mu, identitas dirimu adalah anak-anak Allah. Sejak engkau menerima dalam hatimu Yesus adalah Tuhan, maka engkau punya nama, punya status disebut adalah anak-anak Allah. Apakah engkau percaya bahwa engkau anak Allah? Katakan, "Saya anak Allah." Nah saudara, Bapa di sorga memberikan satu mandat, menjadi pesan penting kepada dia untuk menyelesaikan tugas. Makanya Yesus dia utuh dalam hidupnya.
Sebab dia tahu berasal dari mana. Dia tahu siapa dia. Dia tahu apa yang akan dikerjakannya. Dia tahu akan kemana dia perginya. Sehingga proses yang dijalani dia ketika Allah berinkarnasi. Ingat, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal adalah pribadi yang sama, setara. Dan satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan namanya Trinitas, Tritunggal. Ini harus bulat sama kita. Namun pada saat dia mengambil inkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia, dia menyelesaikan mandat yang daripada Allah Bapa itu. Untuk apa? Untuk penebusan dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga di tengah-tengah proses penderitaan salib yang dialami dia ada dalam dua sisi, Allah 100%, manusia 100%. Sehingga ketika itu dia di Taman Getsemani, dia mengalami yang namanya keringat darah, dia mengalami ketakutan, kecemasan juga, dan bahkan berkata kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Arti cawan itu artinya adalah lalukanlah penderitaan ini daripadaku. Tetapi kehendakmu lah yang jadi. Nah saudara, saya melihat Yesus, dia tahu siapa dia. Dia tahu dari mana dia tahu akan apa yang dikerjakannya, dia tahu akan kemana yang dia tuju. Nah pesanku samamu, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, sadari siapa dirimu saat ini. Sehingga engkau betapa hati-hati dengan dirimu. Firman Tuhan sudah jelas berkata, engkau ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Hidupmu sangat mahal. Engkau ditebus dengan darah Yesus. Saudara, adik-adikku, kalau engkau membeli gadget yang mahal, berapalah harga gadget yang mahal menurutmu? Tanya sebelahnya, berapa harga gadgetmu? Bisi-bisi aja, jangan didengar yang di belakang. Nah, saudara, mungkin kalau dia bilang 30 juta. Kira-kira dia makainya hati-hati enggak? Kalau gadgetmu adalah second hand yang harga 300 ribu. Kalau kehilangan kira-kira kau cemas? Enggak terlalu, engkau mungkin akan merasa ya udahlah enggak apa-apa. Kalaupun ada yang mau pakai atau ada yang mau ngambil ya udah bersedekah kepada fakir miskin. Tetapi ketika gadgetmu 30 juta, saya yakin engkau akan hati-hati. Bahkan engkau pertama kali membeli gadgetmu, coba lihat. Sampai malam mau tidur pun gadgetmu menidurimu. Gara-gara apa? Terus lihat-lihat. Waduh, indah sekali. Kalau gadget yang mahal, engkau akan bertindak hati-hati. Sama dengan kalau bajumu yang mahal. Berapalah harga bajumu yang mahal? Saya ingatkan kalau engkau anak kos, jangan beli baju yang mahal-mahal. Ya apalagi rame kos itu, ada 100 kamar. Dan jemurannya 1. Hati-hati. Karena saya dulu pernah menjadi kepala asrama di Yayasan Imelda. Jadi anak-anak laki-laki yang saya awasi 600 orang. Anak perempuan ribuan orang, 1000 lebih. Hampir 2000 yang saya awasi dengan sistem manajemen. Dan mereka biasanya mereka akan selalu ada melapor kepada kami. Kehilangan baju, kehilangan laptop, kehilangan handphone. Tapi seseorang atau beberapa orang juga, kolorku pun hilang Pak katanya. Nah saudara, saya bingung, wah masa saya bilang, iya Pak. Kolormu merek apa? Krokodil. Harusnya kau buat di belakangnya, kau buat di belakangnya Charles Krokodil. Atau Krokodil Charles. Kalau namamu Robert, buat dia Krokodil Robert. Supaya ada, itu pun sudah kubuat Pak, diambil juga. Berkatilah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Maka sejak itu saya pesankan semua anak-anak kos, anak-anak yang di bawah saya bina di asrama itu, jangan pernah pakai baju yang mahal. Karena akan hilang. Coba ketika engkau pakai baju mahal, katakan harga 1 juta bajumu 1. Aku yakin kalau laundry dengan per piece. Ya, kalau dia baju yang biasa ya udah kiloan. Coba baju yang harga 500 ribu per piece ya Kak, pakai plastik.
Cara bawanya pun hati-hati. 500. Kalau yang per plastik itu campakkan. Dari atas tangga. Kenapa? Murah. Tubuhmu mahal. Semahal darah Yesus. Jangan bilang ke sorga itu gratis. Bayar. Yang bayar Tuhan Yesus. Dia yang bayar, kita masuk gratis oleh darahnya. Oleh karena itu saya mengajak samamu, hati-hati mempergunakan tubuhmu. Kalau engkau menyadari tubuhmu mahal, jangan orang bebas menyentuh. Terlebih kau anak gadis, anak-anak gadis boru Yesus. Engkau boru Yesus. Karena kau anak Tuhan Yesus, aku yakin dia Bapa yang baik, dia bisa memanggilmu boruku. Bukankah begitu Bapamu di rumah? Kalau engkau disayangi Bapa, boruku, boru hasian, sini dulu. Itu bahasa-bahasa yang sayang. Sadari bahwa tubuhmu mahal. Hati-hati betapa mahalnya tubuhmu. Saking engkau menyadari tubuhmu begitu mahal, jangan izinkan orang bebas menyentuh tubuhmu. Apalagi ganti-gantian. Ganti-gantian mengecup bibirmu, ganti-gantian memegang tanganmu, ganti-gantian untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya kau lakukan. Hati-hati, mungkin engkau berpikir itu seperti biasa, tapi saya mau katakan kalau engkau meneruskan itu, engkau akan jatuh yang namanya dosa seksualitas, imoralitas, dan sehingga engkau terikat dengan roh percabulan yang mengikat engkau dan engkau payah lepas. Dan engkau akan diperbudak dengan perzinahan, hawa nafsu dan percabulan. Dan engkau lupa betapa mahalnya tubuhmu ditebus oleh darah Yesus. Kalau engkau sadar mahal, hati-hati engkau membawa tubuhmu. Hati-hati engkau berdandan, hati-hati engkau berpakaian. Hati-hati engkau dengan siapa engkau akan memberikan hidupmu. Hanya kepada suami yang sudah sah engkau akan diberkati dalam pernikahan kudus. Pacaran kudus akan melahirkan pernikahan kudus. Nggak usah terlalu muluk-muluk, wah pernikahan bahagia. Imani aja pernikahan kudus. Diawali dengan pacaran kudus. Saya percaya ada misi Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Makanya Yesus, dia menyelesaikan di kayu salib dan berkata, sudah selesai. Di dalam kitab firman Tuhan Yohanes 4 dikatakan. Dalam Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Kata Yesus, ini doa Yesus kepada Bapa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba tempat yang bau, kotor, hina dina. Karena dia punya misi. Dia punya tujuan untuk apa dia datang ke dunia. Menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah. Karena upah dosa adalah maut, terpisah dari Allah selama-lamanya. Upah kasih karunia adalah hidup yang kekal. Dia punya misi, dia punya tujuan. Dan dia berkata Yohanes 17 ayat 4. Bapa, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Maka di kayu salib ada satu perkataan dari 7 perkataannya. Finish. Sudah selesai. Well done. Misinya selesai. Saya mengajak sama saudara. Pahami ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sama-sama kita membaca. 1, 2, ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, dikatakan dia mau supaya kita melakukannya. Dia sudah mempersiapkan kepada kita satu pekerjaan yang baik. Bahkan dikatakan duluan engkau ada, duluan ada di kita, baru dunia ini. Itu dalam kitab Efesus. Di hati Tuhan. Bukan secara usiamu. Tetapi di hati Tuhan duluan engkau ada. Jadi kelahiranmu, kedatanganmu ke dalam dunia ini, percayakah engkau bahwa engkau lahir karena ada tujuan Tuhan? Tidak peduli, mungkin engkau lahir dari ayah yang tidak jelas. Mungkin ada orang lahir dari ibu yang tidak jelas. Ada ayah dan ibu yang lari meninggalkan anaknya di panti asuhan. Di klinik saya sebagai dokter muda pada waktu itu, mama saya sebagai bidan. Setelah melahirkan, anaknya ditinggalkan. Saya yang merawat beberapa waktu. Puji Tuhan ada orang yang mengadopsi dia. Sekarang sudah sarjana hukum. Sekarang menjadi orang yang berada. Dulu saya melihat dia begitu hitam, kurus, kurang gizi mungkin dalam proses kandungan, kurang vitamin. Sehingga ketika dia lahir begitu, enggak seperti bayi yang saya jumpai yang kebanyakan. Kekurangan asupan, gizi, vitamin. Waduh, saya begitu kasihan lihat dia enggak ada. Ibunya meninggalkan begitu saja. I don't know, kayak mana ceritamu, hidupmu. Tapi bagaimanapun cerita kisah hidupmu, Tuhan punya rencana bagimu. Tuhan sanggup mengubah semuanya itu. Ingat, tidak ada anak haram. Di hadapan Tuhan tidak ada anak haram. Anak itu lahir adalah tetap seizin Tuhan. Orang tuanya yang salah. Tidak ada anak yang haram. Engkau anak yang dikasihi Tuhan. Anak yang diinginkan Tuhan. Kelahiranmu, keberadaanmu Allah yang menenun dalam kandungan ibumu. Maafkan kalau engkau punya ibu mungkin meninggalkan. Kalau ayahmu meninggalkan. Beberapa orang yang saya tahu dibesarkan di panti asuhan. Bukan karena tidak ada ayah ibunya, bukan karena ayah ibu meninggal, tapi tidak mau bertanggung jawab. Tapi satu hal yang penting adalah sadarilah bahwa Allah punya rencana indah dalam hidupmu. Mau separah apa latar belakangmu, separah apa keadaanmu. Namun dalam proses perjalanan itu dikatakan, kita harus rela dibentuk. Dalam rencana Tuhan yang indah, pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik itu memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, memuliakan Tuhan. Pekerjaan baik itu saudara bisa jadi berkat bagi orang lewat engkau sebagai guru, sebagai perawat, sebagai ahli ekonomi, sebagai profesi apapun. Sehingga engkau berkata, terima kasih aku punya tujuan hidup. Orang yang kuat dalam badai, orang yang punya tujuan hidup. Kalau engkau punya tujuan hidup, ketika ada badai, tujuan hidupmu itu akan memperkokoh engkau dalam badai itu. Engkau tidak mudah ambruk, engkau tidak mudah putus asa. Tapi engkau kuat karena aku tahu aku punya tujuan hidup. Menyelesaikan perkuliahanmu, aku yakin. Memahami rencana atau keinginan ayahmu ketika engkau berangkat dari kampung. Selesaikan borugo. Anakku, selesaikan kuliahmu. Selesaikan, fokus kepada kuliahmu. Berapapun yang kau minta aku akan berikan. Padahal engkau tahu, kadang dia minjam. Padahal engkau tahu, kadang-kadang dia begitu lelah di sawah. Mencangkul, mengangkat padi. Demi dirimu, kuliah S1. Kalau engkau menyadari keinginan orang tuamu, enggak mungkin engkau di sini mempoya-poyakan uang orang tuamu dengan rokok. Dengan engkau main biliar, dengan engkau berjudi. Anak-anak gadis, enggak mungkin kau tega beli baju online sesuka-sukamu. Membayangkan wajah mamamu yang keriput kena matahari. Hitam, enggak sesuai usianya dengan wajahnya.
Kalau orang-orang di kota mungkin sedikit aja nggak tahan dengan panas, berlangsung begini-begini. Wah, sikit-sikit udah nggak tahan. Tapi mungkin sebagian besar ibumu, jangankan panas, lelah, letih, di sawah, di ladang, dengan satu prinsip, anakokido, hamoraon dia. Dia berharap, aku yakin kau tidak akan tega untuk menghabiskan uangmu berpoya-poya. Sehingga kalau nanti ada makanan lewat di kos, pokoknya apa yang bunyi lah, teng, teng, panggil. Prit, prit, panggil. Entah apa aja yang bunyi, panggil. Kau pasti akan berpikir, orang tuaku menyekolahkan aku ke Medan supaya aku menjadi orang yang berhasil. Aku jaga, aku hemat. Kau bayangkan siki-siki mama itu di sawah. Kau bayangkan dia mengangkat hasil panen yang begitu berat. Hargai perjuangannya. Saya percaya, kalau bapamu dan mamamu punya rencana atas hidupmu, saya terlalu percaya. Ada rencana Bapa yang luar biasa bagi saudara. Ada rencana Tuhan Yesus yang luar biasa bagi saudara. Sehingga saudara akan menata hidupmu dengan baik di perantauan ini. Atau orang tuamu yang ada di Medan. Jaga dirimu baik-baik. Engkau menjadi manage your time. Engkau mulai mengatur waktumu dengan baik. Bahkan engkau di luar ekspektasi ayah ibumu, kau sampai S3, doktoral. Atau engkau menjadi pengusaha yang sukses. Engkau menjadi seorang yang diberkati berlimpah-limpah. Orang tuamu mungkin hanya sanggup menyekolahkan engkau S1. Tapi engkau dengan kerja sambil kuliah, S2, S3. Kenapa? Kau punya tujuan. Tuhan punya rencana indah bagimu. Yang kedua adalah hidup memberitakan Injil dan memuridkan. Sehingga apapun yang kau miliki. Markus 1 ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Saudara, Yesus dia punya misi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kerinduan Bapa, dia yang dikorbankan, dia yang mengambil tanggung jawab. Nah saudara yang saya kasihi, di dalam proses itu, dia juga melakukan pemberitaan Injil, memberitakan keselamatan. Saya rindu, lewat hidupmu yang semakin dipromosikan Tuhan, engkau semakin memberitakan Injil. Bukankah engkau adalah suratan Kristus yang terbuka? Sehingga engkau menyadari dirimu adalah suratan Kristus yang terbuka. Lewat hidup saya, Injil diberitakan. Lewat hidup saya, orang lain mendengar kabar keselamatan. Lewat hidup saya, orang lain diselamatkan. Ini yang saya lakukan sejak mahasiswa tahun 88 di FK USU. Saya melakukan, sering saya berdoa tiap hari. Use me Lord. Pakai aku Tuhan. Pakai aku. Kalau dilihat dari kekurangan, kelemahan saya cukup banyak. Satu sisi nggak punya dana. Sebelumnya masuk di FK, saya juga tes dalam tes sebelum masuk tes sekarang kalau kami dulu Sipen Maru ya. Nah itu ada pratesnya. Kalau dilihat dari pratesnya, sering saya kalah. Dilarang oleh tentor dulu. Gak bisa kau ngambil itu, nilaimu gak cukup. Sedih juga ya. Tapi kan saya kepingin. Ada juga teman saya, saking inginnya dia lulus di USU. Dipaksakannya, akhirnya dia mengambil Fakultas Sastra Batak. Kemudian dia lulus. Setelah dia lulus gak diambilnya. Dipotongnya koran itu, diguntingnya, dibingkainya. Pernah lulus. Nah hanya sebatas itu mungkin yang dia inginkan. Saya enggak, saya memang kepingin kedokteran. Swasta enggak ada duit karena saya anak yatim. Ayah saya sudah meninggal. Jelas kalau saya kalah saya pasti tidak kuliah. Karena 1-2 di atas saya itu adalah swasta.
uang begitu banyak. Seorang janda gak sanggup menyekolahkannya. But I pray, saya berdoa, use me Lord. Pakai aku Tuhan. Di samping itu saya juga belajar keras. Saya pulang dari bimbingan tes itu selalu jam 8 malam, jam 9 bertanya. Ingat, iman tanpa perbuatan mati. Saya bekerja, saya belajar. Dan puji Tuhan, saya lulus. Di dalam kelulusan saya itu saya sadar gak ada uang, dana juga gak cukup. Saya harus mengajar. Saya mengajar di bimbingan tes. Kemudian saya mengajar privat les malamnya untuk dukungan dana untuk uang kuliah saya, uang sekolah saya. Saya salut bagimu kalau beberapa di antaramu bekerja sambil kuliah. Sangat bagus. Kalaupun engkau kuliah saja, hormatilah kuliah itu. Jangan main-mainkan. Nah saudara, akhirnya saya harus mengajar, tapi saya nggak bisa ngomong. Saya orangnya gugupan, gagap, takut. Jangankan ngomong depan banyak orang mengajar, jumpa orang aja malu, minder. Insecure. Do you know insecure? Merasa nggak nyaman, merasa nggak puas, merasa orang lebih hebat dari saya. Saya nggak layak. Aku ini hina, dina, cacing tanah liat, tidak berdaya. Aku nggak ada apa-apanya. Lihat orang pokoknya lebih hebat. Ganteng, keren, kaya, punya mobil, diantar naik mobil. Lihat orang lain juga, ya anak perempuan ini segalanya ada sama dia. Saya insecure. Saya gambar diriku rusak, hancur, nggak berani lihat orang. Tapi ketika saya terima Yesus, Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan mengubah hidup saya. Dan akhirnya saya diberikan Tuhan keberanian untuk menjadi seorang guru yang mengajar melihat orang. Yang paling kutakuti itulah kerjaku. Jangankan mengajar lihat orang seperti ini banyaknya. Liturgi aja dulu. Saya paling takut liturgi. Saya paling suka liturgi itu membaca. Kan jelas dia. Kejadian 1 ayat 1. Dimula-mulana itu pada batama langit do tanoon. Amin. Itu kalau udah luar kepala saya bingung, saya nggak tahu lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Puji Tuhan, Tuhan punya rencana dan Tuhan mampukan saya dan saya bisa. Bahkan saya menjadi tentor terbaik pada waktu itu. Oleh kasih karunia Tuhan, saya dibisahkan. Saya sadar untuk masuk FK itu pun saya sebenarnya nggak bisa. Saya percaya kasih karunia Tuhan. Berjalan dengan waktu, ternyata saya menjadi pendeta. Memahami panggilan Tuhan, saya nggak pernah mikir saya akan menjadi gembala jemaat. Dan saya sudah menggantungkan alat saya, stetoskop saya di 15 tahun yang lalu. Saya sudah stop dari profesi dokter saya. Saya tidak lagi menjadi seorang dokter. Artinya saya hanya membantu kalau ada bencana alam. Kalau ada kejadian-kejadian yang perlu saya tolong. Saya nggak tahu, Tuhan memanggil saya sampai sekarang. Saya tahu ada tuntunan Tuhan. Saudara, adik-adik yang saya kasih, saya mengajak samamu. Sejatuh apa engkau, sesalah apa masa lalu, Tuhan punya rencana indah bagi dirimu. Tuhan punya rancangan indah bagi dirimu. Tuhan menerimamu dan Tuhan mau engkau pada hari ini, engkau bangkit. Dan engkau menjadi murid Yesus dan engkau memuridkan orang lain. Engkau akan melihat apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau dengar. Apa yang tidak pernah kau lihat. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Diberikan Tuhan kepadamu. Yang penting bagianmu adalah taat melakukan perintah Tuhan. Saya bersyukur kalau engkau anak muda sore ini ada di rumah Tuhan. Karena saya tahu ada rencana indah yang Tuhan sediakan kepada saudara. Ada rancangan yang indah yang luar biasa yang Allah siapkan bagi saudara. Semangatlah anak-anakku. Semangatlah engkau. Roma 8 ayat 28, 29 berkata. Ku tahu sekarang, akhirnya ku tahu sekarang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang kau alami, yang kau lihat mungkin buruk, yang kau lihat mungkin tidak baik. Tapi saya mau katakan, Allah punya rencana di balik masalah hidupmu itu. Allah punya rancangan yang indah. Yakobus 1 coba dilihat ayat 2 sampai kepada ayat 4. Sehingga ketika engkau diproses Tuhan, engkau tetap tenang dan engkau berbahagia. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, penderitaan di sini maksudnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya berharap engkau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak cengeng, tidak mudah putus asa. Milikilah persistensi yang tinggi. Di dalam dunia ini banyak tantangan, banyak penderitaan. Tapi kalau engkau dalam Tuhan Yesus, engkau percaya setiap pencobaan yang kau alami, seizin Tuhan. Pencobaan di sini artinya bukan karena engkau cari masalah, membegal, itu kan bukan pencobaan. Kemudian engkau membegal, kemudian engkau dilempar batu, ditangkap polisi, masuk penjara, baru kau bilang, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Ya bertobat ajalah dirimu. Bukan seperti itu maksudnya. Engkau tidak ada salah apa-apa, tiba-tiba engkau punya persoalan. Engkau baik-baik saja, tiba-tiba ada orang yang benci, ada yang memfitnahmu, ada yang gak senang samamu. Ada persoalan yang kau alami. Itu yang mendatangkan kebaikan bagimu. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika engkau ada penderitaan, persoalan, responmu yang penting. Ingat. Ini penting. Tuhan tidak fokus ke masalahmu. Tapi Tuhan fokus dengan hatimu. Kalau hatimu benar berespon, yang di luar gampang. Jadi intinya, kalau menang di hatimu, maka engkau menang di luar. Ketika engkau bisa mengampuni yang menyakitimu, ketika engkau bisa mengampuni musuhmu, lihat kebaikan Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Jadi sebenarnya gampang bagi Tuhan untuk menenangkan danau. Gampang bagi Tuhan untuk meredakan topan, angin topan. Tapi meredakan hatimu, itu adalah keputusanmu. Sehingga fokus Tuhan beda dengan fokus kita. Kita berfokus selama ini, kalau bisa masalah ini selesai. Kalau bisa ini cepat selesai. Saya mau katakan semakin lama engkau menghadapi persoalan, masalah, biasanya itu adalah semakin besar rencana Tuhan dalam hidupmu. Semakin berat tantangan hidupmu, karena semakin dahsyat rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga ketika engkau dalam titik terendah, dalam keadaan hidupmu yang sangat berat, jangan menyerah. Karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup saudara. Mari kita datang kepada Tuhan.